Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, puji Yesus Kristus penebus dosa kita. Besar janjinya Allah, besar karya Allah bagi kita. Sukacita dari kita karena Tuhan sudah memberikan putranya untuk kita. Marilah kita memuji Dia. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, putranya diberikan sebab kasihnya. Terbukalah pintu menuju selamat. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila di saat itulah beroleh selamat. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia baik dengan sabdanya. Puji yang mulia kiranya manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus di antar putra Allah Sang Penebus. Mari kita akan mengawali seluruh bakti kita, ibadah kita ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur Bapa atas kesempatan-Mu pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama menyiapkan hati kami untuk kami dapat merayakan kenaikan-Mu ke surga. Biarlah melalui kenaikan-Mu ini Bapa, peringatan ini dapat memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan keyakinan pasti bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Dia naik ke surga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berbakti pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan bakti kami. Haleluya. Amin. Mulia setiamu ya Allahku, betapa luar biasa kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Berganti musim berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tetap selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, karena kasih setia Tuhan begitu mulia untuk kami semua. Mulia setiamu. Nyanyian pujian nomor 106. Selintas puji
Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, penerang dalam langkah hidup kami. Kami menyerahkan semua yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan benar apa yang Tuhan ajarkan pada firman pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya ini, pemberitaan firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mengucap syukur kita tetap bisa bersama-sama di dalam ibadah online kita. Dan pada pagi hari ini ibadah kita akan memperingati, ibadah spesial kita akan memperingati kenaikan Yesus surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang indah di mana kita bersama-sama dapat memperingati akan suatu peristiwa yang bisa disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, dan kita saat ini bisa memperingatinya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam saat seperti itu supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi, mari kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Dengan judul perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dan bukan hanya sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, tapi ini pernyataan orang lain dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Dan ketika Kisah Para Rasul ini ditulis, masih ada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu masih hidup dan tertulis juga di dalam kitab. Peristiwa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau teringat akan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus, saya membagi pada ada empat hal yang minimalnya yang harus benar-benar kita ingat. Peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Yesus di dalam dunia. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah kelahirannya. Karena melalui kelahiran Allah menjadi sama dengan manusia. Allah datang kepada ciptaannya. Dan karena hanya dengan kehendaknya sajalah manusia bisa dekat dengan Allah. Tanpa kehendak Allah, tanpa permisi atau tanpa izin Allah, kita tidak bisa mendekat pada Allah. Tetapi karena Allah yang mempunyai kerinduan untuk dekat pada manusia, maka Allah datang kepada ciptaannya dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, peristiwa kedua yang menjadi catatan dalam kehidupan Kristus adalah kematiannya. Karena kematian Kristus membawa manusia pada pendamaian dengan Allah. Manusia yang dulunya tidak damai dalam tanda kutip karena manusia menjadi hamba dosa. Tetapi melalui kematiannya ini
Tuhan Yesus telah mati untuk mengalahkan dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yang dulunya manusia sebagai hamba dosa kembali menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah dan berdamai dengan Allah. Itulah kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ingat juga adalah kebangkitannya. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus menyatakan keilahiannya. Karena tidak ada orang yang bisa bangkit dengan sendirinya. Lazarus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri ya. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya Tuhan Yesus, Dia saja yang bisa bangkit dari kematian. Ya, Yohanes 11 ayat yang 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah kehidupan sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hanya satu yang hidup kekal, yang bisa menjadi sumber kehidupan kita, yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Siapa? Allah. Makanya saya katakan, dengan kebangkitannya Yesus menyatakan keilahiannya, bahwa Dia adalah Allah. Dan karena kebangkitannya juga, manusia nantinya dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya kita percaya, kita punya pengharapan pada nantinya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Peristiwa yang keempat, yang penting di dalam pelayanan Kristus di dalam dunia adalah kenaikannya. Dan yang saat pagi hari ini kita peringati. Dengan kenaikannya kita percaya akan hal apa, Bapak Ibu Saudara? Kenaikannya membuktikan bahwa Allah berkenan kepada Kristus. Bahwa Allah sangat dekat dengan Kristus. Bukan hanya itu. Bukan hanya Allah sangat dekat dengan Kristus. Allah dan Kristus adalah satu. Ya. Menengok tentang kenaikan manusia ke dalam surga. Di dalam Alkitab hanya 3 orang yang bisa naik ke surga tanpa melalui hanya 2 orang Bapak Ibu Saudara yang bisa naik ke surga tanpa melalui kematian. Dan hanya 3 orang yang naik ke surga. 2 orang yang naik ke surga tanpa melalui kematian, yang satu adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Henok dan Elia. Mari kita akan melihat mengapa Henok bisa naik ke surga. Dan mengapa Yesus juga bisa naik ke surga. Dengan standar yang sama minimal yang dipakai oleh Henok dan Elia. Bapak Ibu Saudara, Henok naik ke surga karena apa? Kejadian 5 ayat yang 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Henok adalah orang yang diangkat oleh Allah karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah saja
yang bisa naik ke surga. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah saja, yang bergaul intim dengan Allah, yang bisa naik ke surga. Elia juga sama. Elia adalah orang yang luar biasa, yang setia dan diperkenan oleh Allah. Bahkan segala permintaan Elia dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia meminta untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang dimintanya diberikan oleh Tuhan. Jadi kesimpulan yang pertama, hanya orang yang diperkenan Allah saja yang dapat naik surga. Kalau Yesus dipercaya, kita percaya bahwa dia naik surga. Yesus adalah manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Manusia yang berkenan kepada Tuhan. Bukan yang lain. Hanya Yesus saja yang naik ke surga. Bedanya adalah Yesus naik ke surga sesudah dia mengalami kematian dan kebangkitan. Tetapi untuk bisa naik ke surga saja, satu hal yang perlu diingat, manusia harus berkenan kepada Allah. Manusia harus hidup berkenan kepada Allah. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang lain. Jadi perkenanan Tuhan ini bukan penilaian diri sendiri. Perkenanan Tuhan ini bisa dipandang oleh orang lain bahwa orang ini hidupnya memang luar biasa. Hidupnya diperkenan oleh Allah karena dia melakukan apa yang Allah kehendaki. Tuhan di dalam doanya ketika di Taman Getsemani, ketika dia mendekati masa-masa akan ditangkap, dia berdoa, Tuhan, apabila boleh cawan ini lalu, biarlah berlalu. Tetapi apa yang dikatakannya? Tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Bapak Ibu Saudara, Yesus di dalam hidupnya selalu mengutamakan Tuhan. Selalu mengutamakan kehendak Allah di dalam hidupnya. Sebagai manusia, Yesus adalah manusia yang diperkenan kepada Allah. Ini satu hal yang pasti. Kalau sampai ada orang yang bisa naik ke surga tanpa melalui kematian. Di saat zaman modern ini, pastilah dia manusia-manusia yang luar biasa. Di mana Allah berkenan kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, akan sangat aneh kalau kita saat sekarang ini. Kita percaya Yesus naik ke surga. Tetapi kita tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Diperkenan oleh Tuhan. Ketika dia diperkenan oleh Tuhan, maka apa yang dikerjakan sebetulnya menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Percaya akan kenaikannya. Percaya akan kenaikannya berarti juga percaya akan pelayanannya. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, percaya akan pelayanannya, percaya akan manfaat kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang diperkenan Allah saja yang dapat naik ke surga. Tuh Bapak, di situ banyak nabi-nabi, banyak orang-orang yang dikasihi Tuhan. Musa pun tidak sampai naik surga secara langsung. Hanya Henok, Elia, dan Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya ini Bapak Ibu Saudara. Diperkenan tanpa cacat di hadapan Tuhan. Diperkenan. Orang yang Tuhan pilih saja yang bisa seperti itu. Nah, ketika Yesus sudah naik ke surga, apa yang menjadi berkat bagi kita? Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke surga, satu hal yang pertama yang harus kita ingat. Bahwa hal ini membuktikan bahwa tadi di depan saya katakan, dia diperkenan, dia taat, dan dia juga Allah. Karena bukan hanya dia naik, tetapi sebelumnya dia mati dan bangkit, Bapak Ibu Saudara. Bukan manusia biasa, bukan hanya manusia istimewa. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika dia sudah bangkit,
Tubuh jasmaninya memang mati, tetapi Yesus memakai tubuh kemuliaannya kembali kepada Bapa. Yesus yang adalah Allah bertahta untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, hal ini dengan jelas ketika Tuhan bangkit surga, naik ke surga, maka kita juga percaya bahwa Yesus ini yang kita percaya ini, kalau Tuhan sudah bisa bangkit dan naik, apalagi yang kita butuhkan daripada Tuhan yang kita imani seperti itu. Kalau Tuhan sudah bilang, percaya kepadaku maka kamu akan selamat. Mengapa kita belum bisa percaya bahwa Tuhan sudah membuktikannya? Apakah kita perlu kita percaya kepada hal yang lain? Padahal bukti sudah nyata. Bahkan para ahli juga mengatakan kehadiran Kristus, kematian Kristus itu juga tertulis dalam kitab-kitab sejarah yang lain. Nanti Bapak Ibu Saudara banyak bisa melihat literasi yang lain. Bahkan di YouTube juga banyak orang-orang yang menjelaskan seperti itu. Ya, ahli-ahli sejarah bangsa Romawi sudah mengatakan Yesus ada, lahir pada zaman Romawi ada di Yerusalem. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan mengapa sekarang kita ragu-ragu untuk percaya kepadanya? Tuhan yang sudah naik ini, Tuhan membuktikan Dia adalah Allah yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya, Tuhan menyiapkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus untuk menolong dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita orang yang percaya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita penolong yang lain. Penolongnya siapa? Yaitu Roh kebenaran. Standarnya satu, Roh itu akan menolong manusia hidup di dalam kebenaran. Kebenaran versi yang seperti apa? Kebenaran Allah. Kebenaran itu berarti menghilangkan kemunifikan. Kebenaran itu pastilah bukan kebohongan. Jadi kalau ada orang yang bilang, apa, berbohong untuk kebaikan itu boleh atau tidak? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus di dalam hati kita pasti akan bilang, mana yang benar, mana yang salah. Kalau roh kebenaran pasti akan mengatakan, yang benar adalah benar. Selebihnya itu adalah dari si iblis. Jadi tidak ada ajaran di dalam kekristenan kita boleh mengatakan yang bohong, ya, yang penting orang lain senang. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan keinginan berbuat baik. Kebenaran tidak bisa ditukar apalagi dengan kemunafikan. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan kata-kata yang manis. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan penolong itu akan membawa manusia hidup benar. Dan dengan hidup yang benar itu, Dia akan menyertai kita senantiasa. Sehingga kehidupan kita itu akan hidup di dalam damai sejahtera.
Tapi Pak, hidup di dalam dunia kan memang susah Pak untuk berkata benar. Bapak Ibu Saudara, memang seperti itu dikatakan di dalam Alkitab. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, memang perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran itu sulit dilakukan. Bahkan terkadang mustahil dilakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita. Ketika kita dituntut untuk hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan yang jahat, itu perbuatan-perbuatan yang sulit. Karena memang di dalam dunia yang namanya perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip, kebaikan yang dibungkus dengan kejahatan itu semakin banyak. Bahkan sangat memprihatinkan kalau manusia mencoba menyogok Tuhan. Tuhan, aku dirikan rumah ibadah ya, tapi aku boleh korupsi ya. Bapak Ibu Saudara, kita ingin menyenangkan Tuhan dengan uang yang tidak benar. Itu pastilah bukan akal dari Roh Kudus. Itu pastilah bukan Roh Kudus yang merencanakan itu. Kejahatan tetap kejahatan, kebenaran tetap kebenaran. Penolong yang lain itu akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kebenaran. Itulah yang akan terjadi. Itulah yang sudah terjadi. Ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, berkat kenaikannya apa Bapak Ibu Saudara? Kita memiliki hidup, kita memiliki pengharapan bersama-sama dengan Allah. Kita memiliki pengharapan untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Manusia memiliki hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bersama-sama dengan Allah yang hidup. Dari Yohanes 14 ayat yang 19 sampai 20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu Saudara, karena Allah kita Allah yang hidup, maka kita pun akan hidup. Jadi iman kita, percaya kita bahwa kita nanti akan dibangkitkan, dasarnya adalah karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya akan hal itu, kita juga punya keyakinan pada waktu itulah kamu akan tahu. Ya, jadi nanti ketika di dalam hidup kekekalan kita akan tahu, ya, bahwa aku ada di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, sederhananya seperti ini. Kalau ada orang yang meragukan keesaan Allah, keesaan Kristus dengan Bapa, kapan hal itu bisa dibuktikan dan bukan sekedar teori? Hal itu bisa dibuktikan pada waktu di dalam kehidupan kekekalan. Ya. Memang di dalam dunia kita bisa berdebat. Tidak ada yang namanya Allah yang Tritunggal. Yesus itu bukan Allah. Bisa kita ngomong seperti itu. Tetapi Yesus sendiri bilang di dalam ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Manusia ini akan tahu saatnya kapan, nanti besok. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Aku Yesus Kristus adalah Allah. Dan kita ini ada di dalam Kristus. Kita ini percaya di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada menolong kita. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu ngeyel. Karena memang pembuktiannya itu nanti, ketika nanti di dalam kekekalan. Pembuktiannya ketika nanti kita kembali bersama-sama dengan Sang Pencipta kita. Loh Pak, nah terus kalau kita belum percaya bagaimana? Ini pilihan Bapak Ibu Saudara. Ini pilihan bagi Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau percaya sekarang atau tidak sama sekali? Tetapi ketika kita percaya saat sekarang kita hidup di dalam dunia ini,
kita tidak takut lagi ketika kita menghadapi kehidupan kedua kita bersama-sama dengan Allah. Karena apa yang Tuhan firmankan ini akan terjadi. Kok kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang sudah Tuhan bilang. Karena ketika Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus pun bukan hanya ngomong saja, tetapi dia sudah membuktikan apa yang dia katakan. Tuhan sudah menggenapi apa yang dia ucapkan. Ketika dia bilang nanti hari yang ketiga dia akan bangkit, dia pun bangkit. Ya. Ketika dia mengobati orang yang sakit itu sembuh, bahkan membangkitkan orang mati pun bisa bangkit. Dan kita juga harus percaya ketika Tuhan sudah bilang nanti, buktinya itu nanti. Sebetulnya Tuhan bilang, tidak usah ngeyel tentang keesaan Allah kita. Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Tidak usah ngeyel. Buktinya nanti di dalam kekekalan kamu akan melihat sendiri untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara, siapkan diri kita untuk percaya. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita ada di dalam kekekalan, kita ada di tempat yang benar bersama-sama dengan Allah. Dan tidak di dalam hidup yang terhukum atau hidup di dalam kematian kekal. Percaya saja karena Tuhan sudah mengatakannya. Percaya saja karena Tuhan sudah membuktikannya. Iman Bapak Ibu Saudara akan membawa kehidupan kita di dalam kekekalan. Percayalah di dalam hatimu, ucapkan di dalam mulutmu, hiduplah di dalam kehendaknya. Takutlah akan Dia dan nyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Semoga firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, menjadikan kita semakin kuat di dalam iman kita, percayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah hadir di dalam dunia. Tuhan sudah mati untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan sudah bangkit, menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan yang bangkit ini sudah naik ke surga untuk siap bertemu dengan kita, umatnya yang dikasihinya. Mari kita menyatakan bahwa Tuhan yang sudah ada di surga ini ada di dalam kehidupan kita. Nyatakan Yesus dalam kehidupanmu. Nyatakan Yesus di dalam cara hidup kita. Pujian, nyatakan Yesus dalam
pagi hari ini. Tuhan bersyukur Bapa atas ibadahmu di saat ini. Biarlah hari lepas hari kami dapat menyatakan Yesus melalui kehidupan kami. Kami menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Biarlah kami menjadi umat-umat yang dapat hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Kami dapat hidup menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam hidup kami penuh dengan sukacita, karena kami hidup di dalam damai sejahtera, karena Tuhan sudah menebus hidup kami. Bersyukur Bapa atas semuanya ini. Biarlah kenaikan Tuhan ini yang kami peringati saat ini menjadikan iman kami semakin bertumbuh, semakin mantap, dan percaya bahwa kami pada saatnya nanti akan bersama-sama Engkau di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah damai sejahtera daripada Kristus Yesus, kasih daripada Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami kuat untuk menghadapinya, karena kami bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia, sehingga kami tidak takut akan kesulitan kehidupan di dalam dunia, karena Tuhan menguatkan kami, menyediakan penghiburan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang di dalam sakit, Tuhan akan berkati supaya Tuhan sembuhkan. Kalau mereka ada di dalam kesulitan, kekurangan, Tuhan akan cukupkan, sehingga berkat-berkat daripada Tuhan menyertai mereka. Terlebih sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa kami miliki hari lepas hari. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan akan berkati kehidupannya. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan juga akan lebih-lebihkan, sehingga kami harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadapkan hati kita sekalian dalam hadirat Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan erat di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nyatakan